Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita sudah sampai di Injil Matius pasal 21. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 11 tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 ini paralel dengan Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10, Lukas 19 ayat 28 sampai 38, dan Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini merupakan peristiwa awal dari serangkaian peristiwa yang terjadi di minggu terakhir atau minggu penderitaan. Dalam ayat 2-5 diceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyuruh 2 orang muridnya untuk menemukan keledai di sebuah kampung dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Kedua murid itu taat, sekalipun mereka mungkin akan dicap sebagai pencuri. Karena Tuhan Yesus yang menyuruh, ya mereka melakukan sesuai permintaan. Dan ketika mereka melakukannya, ternyata tidak ada masalah. Rupanya pemilik keledai juga sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Dalam Matius 21 ayat 3 dikatakan, "Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Di ayat 3 ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Kalau pinjam harus dikembalikan. Sekalipun Dia adalah Tuhan, Dia tidak semena-mena atau semaunya sendiri, tapi Dia mengajarkan apa yang Dia pinjam pasti dikembalikan. Nah, untuk diketahui, dalam Injil Matius diceritakan tentang 2 ekor keledai yang dibawa kepada Tuhan Yesus, sedangkan dalam 3 Injil yang lain hanya seekor keledai. Rupanya Matius menulis lebih detail lagi. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menggenapi apa yang tertulis tentang dirinya dalam Perjanjian Lama, yakni dalam Zakaria 9 ayat 9 yang berbunyi seperti ini. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem.
Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dengan menunggang seekor keledai, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja yang rendah hati dan lemah lembut. Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Raja yang tidak sama dengan Raja dunia. Kalau Raja dunia mengendarai kuda dan diikuti dengan pasukan yang kuat, Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus rendah hati dan lemah lembut. Dia adalah Raja yang sederhana. Hai Putri Sion, dalam Perjanjian Lama itu berbicara tentang Yerusalem. Hal itu bisa kita baca di dalam Mazmur 9 ayat 14, Yesaya 37 ayat 22, Yeremia 4 ayat 31, dan Ratapan pasal 1 ayat 6. Tuhan Yesus masuk Yerusalem di saat orang-orang Yahudi merayakan Paskah, yaitu peristiwa keluarnya Israel dari tanah Mesir. Jadi tentunya banyak sekali orang yang berkumpul. Dan di saat ini adalah saat yang tepat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Inilah waktu yang tepat. Sebelumnya Tuhan Yesus melarang murid-muridnya berbicara tentang dirinya sebagai Mesias karena belum tiba waktunya. Kita bisa ingat kembali saat Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Dikatakan di dalam Matius 16 ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, justru pada peristiwa awal ini, dia memproklamirkan dirinya kepada orang banyak bahwa dialah Mesias yang rendah hati dan lemah lembut yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dan juga dia adalah Raja yang datang membawa damai. Ayat 8 di dalam Injil Matius pasal 21 merupakan penyambutan yang sangat luar biasa dari penduduk Yerusalem. Apa yang mereka lakukan merupakan bentuk penghormatan kepada Yesus sebagai Raja. Dan teriakan Hosana dalam ayat 9 sebetulnya berasal dari kata Ibrani Hosiana yang berarti save now, selamatkanlah sekarang. Ini mempergunakan kalimat dari Mazmur pasal 118 ayat 25 dan 26 yang berbunyi, Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jelas bahwa ini merupakan teriakan harapan mereka kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Daud. Hosana ini sebetulnya merupakan suatu istilah dalam doa atau permohonan, yang pada akhirnya menjadi suatu istilah untuk menyatakan pujian sukacita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini kita belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu dengan pasti bahwa waktunya telah tiba untuk Dia menyelesaikan masalah dosa dunia. Ini adalah masalah yang sangat besar. Yesus tahu penderitaan yang akan dihadapinya. Namun Dia tetap masuk Yerusalem. Artinya, Dia tidak menghindari masalah, tapi menghadapi dan menyelesaikannya. Mari kita mengikuti teladannya. Dunia ini penuh masalah. Jangan pernah hindari atau lari dari masalah. Hadapi dan selesaikan. Bersama Tuhan, kita pasti menang. Lalu, yang kedua, belajar dari dua murid yang disuruh untuk menemukan keledai yang akan digunakan oleh Tuhan Yesus. Mereka taat, mereka siap menghadapi risiko seandainya mereka akan dicap sebagai pencuri. Tapi karena Tuhan Yesus, mereka taat dan akhirnya mereka mengalami penyertaan Tuhan dalam usaha mereka.
artinya mereka berhasil. Tentunya mereka makin percaya bahwa perkataan Yesus itu ya dan amin. Mari kita juga belajar hidup taat, meskipun rasanya sulit. Tapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita akan melihat dan mengalami semua yang dikatakannya. Yang ketiga, dalam ayat 3 Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, sekalipun kita punya kuasa, tidak boleh bersikap semena-mena terhadap orang lain. Menghargai hak orang lain. Perhatikan kata, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Barang pinjaman harus dikembalikan. Lalu yang keempat, Tuhan Yesus adalah Raja yang rendah hati, lemah lembut, dan sederhana. Mari kita sebagai anak-anaknya meneladani kehidupannya. Hidup dalam kerendahan hati, kelembutan, dan sederhana. Dan yang terakhir, mari bersama setiap hari kita menyatakan hosana untuk memuji-muji Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita, dengan harapan kita semua makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan bertemu di dalam diskusi kita di grup WhatsApp pada pukul 19.00. Saya harapkan kita semua membaca berulang-ulang Matius pasal 21 ayat 1-11 ini bersama dengan kitab-kitab paralel. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di grup diskusi nanti. Tuhan Yesus memberkati.